Pentingnya sektor lingkungan hidup sebagai penyaring dalam rencana program pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir adakan sosialisasi daya dukung dan daya tampung secara virtual Senin 9 Agustus 2020. Kajian lingkungan hidup harus dilakukan pemerintah sebelum memberikan izin pengelolaan suatu daerah, ujar Amral Ferry, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion atau P3S Sumatera dalam sambutannya. Dirinya menambahkan, sektor lingkungan hidup menjadi penentu dilaksanakannya atau tidaknya suatu program pembangunan. Ini bukan sosialisasi biasa, tapi ini kita harapkan akan berimplikasi kepada perencanaan yang Bapak Ibu susun. Jadi semua sektor itu kan menyusun perencanaan pembangunan, dan itu nanti akan diformulasi dalam RPJMD. Nah, nanti perencanaan inilah yang harus didasarkan kepada pemerintah. Sehingga ketika Bapeda nanti memformulasi perencanaan itu, kemudian Bapak dan Ibu UPD diminta untuk menjelaskan, itu dasarnya adalah daya dukung daya tampung. Jadi kenapa perencanaan ini dilakukan? Itu karena memang daya dukung daya tampung. Kenapa perencanaan ini tidak bisa dilakukan? Karena memang tidak sesuai dengan daya dukung daya tampung. Jadi justifikasi yang diberikan oleh kawan-kawan Bapeda itu bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tapi memang berdasarkan potensi dari wilayah kita. Apakah pekerjaan itu kita lakukan, itu bisa terjamin keberlanjutannya. Itulah yang kita maksud dengan perencanaan yang berdasarkan dari kita. Nah, oleh karena itu, ini sangat penting sosialisasi ini, supaya tidak ada, katakanlah, dusta di antara kita gitu. Jadi kalau nanti ada pembangunan-pembangunan yang dilakukan, dan ternyata memang di situ katakanlah daerah rawan bencana, sementara kita sudah merencanakan itu untuk membangun terminal atau membangun gedung segala macam. Nah, kalau dia tidak bisa, tentu kita akan mencari daerah yang lain. Acara yang berlokasi di Ebilik Diskominfo Pers ini dibuka langsung oleh Asisten Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Inhil Aprizal. Dalam sambutannya, Aprizal sebutkan daya dukung dan daya tampung merupakan prinsip dalam program pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang penting diperhatikan, di mana pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan sosial diharapkan tidak mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menempatkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam batas daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang batas daya dukung daya tampung lingkungan hidup agar kegiatan pembangunan tidak melebihi kemampuan dalam mendukung dan menampungnya. Sehingga penyusunan dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup sangat diperlukan. Sosialisasi yang dilaksanakan dan materi yang disampaikan kepada para peserta pada hari ini sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Mengingat pentingnya acara ini, kami berharap kepada kita semua untuk dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Kemudian kepada Bapak narasumber, yang pertama Bapak Dr. Andes Amral Ferry MSI, kemudian Bapak Alfi Fahmi SPI MSI, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah berkenan bekerjasama membantu kita semua untuk menjadi narasumber pada kesempatan yang berbahagia ini. Selain Asisten 2 Setda Inhil, acara juga dihadiri oleh Kepala DLHK Inhil beserta jajaran dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta disaksikan camat se-Inhil dari daerahnya masing-masing. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Amral Ferry dan Alfi Fahmi dari P3E Kementerian Lingkungan Hidup Sumatera. Keduanya sepakat, sektor lingkungan hidup merupakan hal penting dalam penyusunan program pembangunan apabila pembangunan sumber daya alam dan limbah industri melebihi kapasitas, maka bencana alam berpotensi terjadi. Nirma Redisa, Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.